Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis berfungsi untuk menjelaskan, mengukuhkan, serta dalam petik melengkapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di antara berbagai macam hadis itu ada istilah hadis dhaif, yang mana dalam pengamalannya terjadi silang pendapat di antara para ulama. Sebagian kalangan ada yang tidak membenarkan untuk mengamalkan hadis dhaif tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif tersebut bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah sebenarnya yang disebut hadis dhaif itu? Dan benarkah kita tidak boleh mengamalkan hadis dhaif itu? Jawabannya mari kita lihat dalam buku fikih tradisionalis, mulai dari halaman 59 sampai halaman 62. Secara umum, hadis itu ada 3 macam. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, punya daya ingat yang kuat, mempunyai sanad atau mata rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan tidak memiliki kekurangan serta tidak syadz atau menyalahi aturan umum. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih ini dapat dijadikan sebagai dalil, baik dalam masalah hukum, akidah, dan lain-lainnya. Kemudian jenis hadis yang kedua yaitu hadis hasan, yakni hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih, karena para periwayat hadis tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah daripada perawi hadis-hadis sahih. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dhaif, yakni hadis yang bukan sahih dan bukan juga hasan. Dikatakan sebagai hadis dhaif karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis, atau para perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai perawi hadis hasan. Dan perlu diketahui bahwa hadis dhaif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada riwayat lain yang dapat menghilangkan dari kedhaifannya. Hadis dhaif semacam ini disebut sebagai hadis hasan li ghairi, sehingga dapat diamalkan serta boleh dijadikan sebagai dalil syar'i. Sedangkan hadis dhaif yang kedua adalah hadis yang tetap dalam kedhaifannya. Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkannya, atau karena perawi hadis yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya, atau fasik. Dalam kategori hadis dhaif yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif hanya dapat diberlakukan dalam fadhailul amal. Yang dimaksud dengan fadhailul amal adalah setiap ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan akidah, tafsir, ataupun hukum. Jadi, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu hanya dapat diberlakukan dalam fadhailul amal. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telah terjadi ijma' atau kesepakatan di kalangan para ulama tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif jika berkaitan dengan fadhailul amal ini. Sedangkan dalam masalah hukum,
tafsir ayat Al-Quran, serta akidah, maka apa yang termaktub atau yang tertulis dalam hadis dhaif tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman. Hal tersebut sebagaimana yang telah disitir oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Majmu' Fatawi war Rasail. Ajma'a ahlul hadisi wa ghairuhum ala annal hadisa dha'ifa yu'malu bihi fi fadailil a'mali. Para ulama yang ahli di bidang hadis dan ulama-ulama yang ahli di bidangnya masing-masing telah sepakat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan sebagai pedoman dalam masalah fadailul amal. Misalnya ada hadis dhaif tentang keutamaan melaksanakan sholat tarawih, atau tentang keutamaan melaksanakan ziarah kubur, dan hadis-hadis dhaif yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan melaksanakan kebaikan. Maka hadis dhaif tersebut bisa diamalkan atau digunakan supaya orang-orang lebih giat lagi melaksanakan kebaikan atau lebih semangat dalam melaksanakan berbagai kebaikan. Wa mimman qala bidzalikal Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibnul Mubarak wa Sufyanani wal Ambari wa ghairuhum. Dan di antara ulama-ulama yang mengatakan bahwa bolehnya menggunakan hadis dhaif dalam masalah fadailul amal yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ibnu Mubarak, kemudian Imam Sufyan Sauri dan Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Ambari dan ulama-ulama yang lainnya. Faqad nukila anhum annahum qalu idza rawaina fil halali wal harami syadadna wa idza rawaina fil fadaili tasahalna. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka pernah berkata, apabila kami meriwayatkan hadis yang menyangkut tentang perkara halal ataupun yang haram, maka kami akan berhati-hati. Dengan kata lain, ketika para ulama menemukan hadis atau akan menyampaikan sebuah hadis yang menyangkut tentang perkara halal ataupun haram, maka para ulama akan betul-betul memperhatikan status hadis tersebut. Akan tetapi apabila kami atau para ulama meriwayatkan hadis-hadis tentang fadailul amal, maka para ulama akan melonggarkannya, dalam arti tidak terlalu mempermasalahkan tentang status hadis tersebut. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna dha'ifal hadisi yuqaddamu ala ra'yir rijal. Sesungguhnya hadis dhaif itu didahulukan dari pendapat seseorang. Dikutip dari kitab Majmu' Fatawi war Rasail halaman ke-251. Akan tetapi meskipun boleh menggunakan hadis dhaif, kebolehan ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, bukan hadis yang sangat dhaif. Karena itu tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sudah terkenal sebagai pendusta, fasik, orang yang sudah terbiasa berbuat salah, dan semacamnya. Kemudian syarat yang kedua, boleh menggunakan hadis dhaif selama hadis tersebut masih berada di bawah naungan ketentuan umum serta kaidah-kaidah yang universal. Dengan kata lain, hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak sampai menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Dan syarat yang ketiga,
boleh menggunakan hadis dhaif selama tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadis dhaif. Namun perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka ikhtiyar atau berhati-hati dalam masalah agama. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in, dari uraian yang sangat singkat ini maka dapat kita ketahui, walaupun hadis dhaif diragukan kebenarannya, namun tidak serta-merta ditolak dan tidak diamalkan. Dalam hal-hal tertentu masih diperkenankan untuk mengamalkannya dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Semoga uraian yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.